Di Kanada pernah ada nih seorang berantai yang sempet nggak ketahuan sama polisi selama beberapa tahun karena dia itu ngejadiin korban-korbannya makanan babi. Jadi korban-korbannya itu bakal digiling, pokoknya nggak ada sisanya deh. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, DNA para korban itu berhasil ditemuin di peternakan milik si ini. Ini adalah kasus dari Robert Pickton. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Di antara tahun 1978 dan 2001, seenggaknya ada 65 wanita menghilang dari downtown Eastside, Vancouver, Kanada. Nah, seorang pria yang bernama Robert Pickton itu mengelola peternakan babi di Port Coquitlam. Dia itu didakwa menghilangkan 26 wanita tersebut dari 60 wanita yang hilang. Nah, si Robert ini tuh dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Nah, di tahun 2007-nya waktu dia ini di penjara ya, ada seorang polisi gitu yang nyamar sebagai narapidana gitu dan ditempatin satu sel nih sama si Robert. Ngobrol lah dia nih sama si Robert. Si Robert tuh bilang ke polisi nyamar ini kalau dia itu sebenarnya udah menghilangkan 49 nyawa wanita. Dan dia juga ngomong kalau dia nyesel nggak nyampe angka 50. Kasus ini memicu penyelidikan pembunuh berantai terbesar dalam sejarah Kanada. Dan peternakan Pickton bakal menjadi lokasi kejahatan terbesar dalam sejarah Kanada. Nah, pas polisi pertama kali menggeledah peternakan babi punya si Pickton ini, mereka tuh sebenarnya bukan mencari jasad-jasad korban. Mereka tuh mencari senjata api ilegal yang mungkin aja dimiliki sama si Robert. Alih-alih menemukan senjata api, mereka malah melihat sesuatu yang mengejutkan dan juga menjijikkan. Sampai-sampai mereka itu bisa dengan cepat mendapatkan surat perintah kedua buat menyelidiki properti tersebut secara menyeluruh dan lebih dalam lagi. Di tempat tersebut ya, para polisi itu nemuin potongan tubuh dan tulang berserakan di seluruh properti. Banyak diantaranya berada di kandang babi. Dan kebanyakan daging-daging dan juga tulang-tulang tersebut berasal dari perempuan adat. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut lebih dalam ke kasus si Robert Pickton ini, kita bakal lihat latar belakangnya dia nih. Keluarga dia gimana, di mana dia tinggal, dan kenapa kok si Robert bisa melakukan ini semua. Apa pemicunya? Nah, Robert sendiri ini tuh lahir di tanggal 24 Oktober tahun 1949 dari pasangan Leonard dan Louise Pickton. Nah, mereka ini merupakan peternak babi Kanada yang tinggal di Port Coquitlam, British Columbia. Robert itu punya kakak perempuan yang bernama Linda dan seorang adik laki-laki yang bernama David. David sama Robert itu tinggal di peternakan sama orang tua mereka gitu, buat ngebantu orang tua mereka menjalankan peternakan tersebut. Tapi kakak perempuan yang bernama Linda itu dikirim keluar peternakan tersebut ya ke Vancouver biar bisa tumbuh dewasa jauh dari pertanian. Nah, kehidupan Robert sendiri di dalam pertanian tersebut itu nggak mudah dan bisa dibilang nggak normal juga gitu, meninggalkan banyak luka batin. Seperti yang dilaporkan Toronto Star, ayahnya Robert itu nggak hadir nih dalam membesarkan Robert dan adiknya. Jadi otomatis tanggung jawab membesarkan anak jatuh kepada pundak ibunya Robert yang bernama Louise Pickton. Gimana sih karakteristik ibunya Louise ini? Kok bisa sampai anaknya tuh kejam kayak gitu? Nah, Louise itu digambarkan sebagai seorang pekerja keras, eksentrik, dan juga tangguh. Dia ini tuh membuat anak-anaknya bekerja di peternakan selama berjam-jam, bahkan pada hari sekolah. Nah, yang berarti karena ini mereka itu tuh sering bau. Jadi mereka sebelum berangkat sekolah juga bakal disuruh ibunya buat melakukan pekerjaan pertanian nih. Ibu mereka juga bersikeras biar anak-anaknya itu mandinya cuma kayak nyelam gitu. Bukan kayak mandi kayak orang biasa, kayak pakai sabun, dibanjur enggak. Mereka mandinya kayak hewan gitu. Disiapin bak gitu dan mereka bakal disuruh nyebur. Habis itu ya udah, berangkat sekolah. Mereka mandi enggak pakai shower. Ya ibaratnya mereka direndam gitulah. Nah, karena hal tersebut Robert Pickton itu sampai takut mandi pancuran, mandi shower. Karena mungkin dia nggak biasa gitu. Nah, bahkan ada laporan yang nyebutin kalau Robert itu bakal sembunyi di bangkai babi pas dia masih kecil ketika pengen menghindari interaksi dengan seseorang. Karena dia tidak suka mandi dengan shower gitu ya, dan selalu bekerja berjam-jam di pertanian, dia ini tuh sering memiliki bau badan yang menyengat dan mudah tercium. Hal ini tuh nggak bisa dihindari sama teman-temannya si Robert di sekolah. Nah, teman-teman dan kenalannya Robert itu kadang-kadang meninggalkan catatan singkat atau bahkan menyuruh si Robert ini buat mandi gitu. Contohnya, pernah ada catatannya yang ditemuin dari seorang teman Robert yang bilang ke Robert kayak gini di catatannya. Robert, mandilah udah 6 hari ini. Nah, Robert ini tidak populer di kalangan gadis-gadis di sekolahnya dia. Mungkin sebagian karena dia selalu berbau seperti kotoran hewan, bangkai binatang, dan juga tanah. Dia juga tuh tidak pernah mengenakan baju yang bersih. Dia juga lambat dalam pelajaran dan putus sekolah lebih awal. Dan dalam satu cerita yang mengerikan, orang tua Robert itu dikatakan pernah menyembelih anak sapi kesayangan Robert yang udah dia pelihara sendiri di depan matanya Robert. Nah, mungkin cerita yang paling mengungkapkan nih dari masa kecil Robert ya, yang membuat dia kayak dia nanti, adalah cerita yang sebenarnya gak melibatkan
si Robert sendiri gitu. Cerita ini tuh melibatkan adik laki-lakinya si Robert yang bernama David dan juga ibunya, Louis. Jadi di tanggal 16 Oktober tahun 1967, David Pickton ya, adik Robert, itu lagi naik truk merah nih, punya ayahnya. Gak lama setelah dia dapat SIM. Nah, detailnya itu tidak begitu jelas, tapi sesuatu tuh terjadi yang menyebabkan truk itu nabrak seseorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang bernama Tim Barrett yang lagi jalan di pinggir jalan. Nah, David ya, yang pada waktu itu dia panik, dia tuh gak mikir buat nyelamatin si anak ini. Dia tuh langsung pulang ke rumah dia, ya kan, dan dalam keadaan panik, David tuh langsung ngasih tau ibunya apa yang terjadi. Dia habis nabrak orang gitu. Ibunya Louis ya, itu balik lagi nih sama si David ke TKP, ke tempat si Tim Barrett itu lagi berbaring kesakitan karena habis tabrak. Nah, anak itu tuh masih sadar ya, dia terluka tapi masih hidup. Nah, menurut Toronto Star juga, Louis itu tuh sempat membungkuk buat ngecek keadaan si anak tersebut. Habis itu, anak itu langsung didorong ke dalam rawa yang dalam yang ada di samping jalan. Mungkin dari sini kita bisa lihat ya kenapa si Robert itu memiliki perilaku yang gampang banget menghilangkan nyawa orang gitu. Karena ibunya juga kayak gitu. Anak orang cedera karena ditabrak anak sendiri, bukannya dibantu, malah diselesain gitu. Nah, besok harinya si Tim Barrett ini tuh ditemukan tapi dalam kondisi meninggal. Otopsi mengungkapkan kalau siswa kelas 8 tersebut itu tenggelam, dan meskipun luka-lukanya parah akibat tabrakan kemarin harinya, luka-luka itu bukanlah sesuatu yang menghilangkan nyawanya si Tim. Dan dari sini kita juga bisa tahu Louis Pickton itu adalah orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya Robert. Rentetan pembunuhan Robert Pickton ini dimulai di awal tahun 1990-an. Pas dia itu lagi bekerja di sebuah pertanian di luar Vancouver, British Columbia. Nah, pekerja pertanian tersebut ya, bernama Bill Hickok, itu bilang kalau properti itu menyeramkan. Nah, kenapa menyeramkan? Karena gini, pertama-tama, biasanya yang jagain pertanian itu kan anjing ya kan? Tapi di pertanian tersebut, yang ngejagain itu babi hutan besar yang sering menggigit atau mengejar siapapun yang menyusup ke dalam pertanian mereka. Nah, walaupun pertanian itu berada di pinggiran Vancouver, tempat tersebut itu terlihat sangat terisolasi dari dunia luar. Jadi udah kayak tempat film horor banget deh. Nah, Robert ini memiliki dan mengoperasi pertanian tersebut bareng sama adeknya. Dan si Bill itu bekerja buat mereka nih. Nah, walaupun akhirnya mereka tuh mulai meninggalkan pertanian tersebut untuk menjual sebagian pertanian mereka. Abis itu kayak pindah bisnis gitu. Nah, langkah ini ya, dia ngejual sebagian pertanian dia, itu tidak cuma membuat dua bersaudara ini kaya, tapi juga memungkinkan mereka untuk memasuki industri yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Pada tahun 1996, keluarga Pickton itu memulai sebuah badan amal nirlaba yang bernama Piggy Palace Good Time Society. Nah, dengan tujuan yang samar untuk mengorganisir, mengkoordinasi, mengelola dan mengoperasikan acara khusus, fungsi, tarian, pertunjukan, dan pameran atas nama organisasi layanan, organisasi olahraga, dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, acara amal ini sebenarnya adalah sebuah pesta ref yang diselenggarakan sama kedua bersaudara ini di rumah jagal pertanian mereka, yang tempat tersebut tuh udah diubah menjadi ruang bergaya gudang gitu, dan pesta mereka itu terkenal di kalangan penduduk setempat dan sering menarik kerumunan sampai 2000 orang. Di dalam kerumunan tersebut diantaranya tuh ada para pengendara motor dan pekerja seks lokal, dan juga nih di situ juga mereka jual-jual obat-obatan terlarang. Nah, pada Maret tahun 1997, Robert itu didakwa dengan percobaan terhadap salah satu pekerja seks bernama Wendy Lynn Esteter. Nah, pada waktu itu dilaporkan terjadi pertengkaran nih di pertanian tersebut. Sampai-sampai si Robert ini tuh memborgol salah satu tangannya Wendy dan menusuknya berkali-kali pakai pisau. Nah, Wendy untungnya tuh berhasil kabur dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Nah, akhirnya karena ini Robert itu ditangkap. Dakwaan itu kemudian tuh dibatalin. Tapi hal itu membuka mata pekerja pertanian yang bernama Bill Hickok tadi terhadap masalah yang lebih besar yang terjadi di dalam pertanian tersebut. Nah, dalam 3 tahun selanjutnya, si Bill ini tuh memperhatikan kalau wanita yang datang ke pertanian ini tuh cenderung menghilang gitu, nggak keluar lagi. Nah, akhirnya karena Bill udah terlalu curiga, udah terlalu was-was sama bosnya dia, akhirnya Bill melaporkan hal ini ke polisi. Tapi baru pada tahun 2002, pihak berwenang itu Kanada akhirnya menggeledah pertanian tersebut. Nah, sebenarnya selain laporan dari si Bill Hickok sendiri, ada seorang informan yang ngasih tahu polisi di musim semi tahun 1999 kalau ada seorang ibu tunggal dan pecandu narkoba bernama Lynn itu melihat seorang mayat wanita tergantung di rumah jagal punyanya si Robert, ya kan, punya si Pickton ini nih. Nah, pas ditanya sama polisi, Lynn itu awalnya membantah cerita tersebut. Baru kemudian dia tuh mengaku kalau pada tanggal 20 Maret tahun 1999 kalau dia beneran ngeliat mayat tersebut. Kenapa sebelumnya dia nggak berani cerita? Karena dia tuh takut sama si Robert. Dia takut Robert itu nggak mau ngasih dia duit dan ngasih obat dia lagi. Ya namanya juga pecandu ya kan. Nah, abis itu juga nih di awal tahun 1999-nya
Bill yang bekerja buat keluarga Pickton itu ngasih tahu ke polisi kalau Lisa, teman dekatnya si Pickton ya, itu ngomong ke Bill kalau dia tuh ngelihat baju wanita, dompet, dan dokumen identitas wanita di peternakan tersebut. Nah, Bill tuh yakin kalau barang itu punya wanita yang hilang. Tapi begitu si Lisa nih diinterogasi sama polisi ya, dia itu nggak kooperatif. Nah, ini merupakan kedua kalinya si Bill itu ngontek polisi tentang kecurigaannya terhadap peternakannya si Robert. Walaupun mereka udah dapat banyak laporan gitu ya terhadap pertanian tersebut, mereka tuh nggak bisa dapat surat perintah berdasarkan katanya doang. Mereka tuh butuh laporan saksi mata tentang aktivitas kriminal atau bahkan keberadaan bukti fisik. Jadi karena ini delay tuh penggeledahannya. Nah, baru pada Februari tahun 2002 polisi Kanada itu menggerebek properti Robert Pickton berdasarkan surat perintah. Saat itu, balik lagi seperti gue bilang di awal, mereka tuh awalnya nyari senjata api, tapi mereka malah nemuin selain tulang dan daging, barang-barang milik wanita yang dikabarkan hilang sebelumnya. Pencarian selanjutnya di pertanian itu mengungkapkan sisa-sisa atau bukti DNA dari setidaknya 33 wanita. Awalnya Robertnya itu ditangkap karena 2 tuduhan pembunuhan. Tapi gak lama kemudian 3 tuduhan pembunuhan lagi itu ditambahkan. Abis itu ditambah lagi 1 lagi. Jadi totalnya 6. Nah, akhirnya di tahun 2005 26 tuduhan pembunuhan telah diajukan terhadap si Robert Pickton dan menjadikan dia salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Kanada. Nah, pasti kita nanya dong, gimana cara si Robert ini menghilangkan nyawa para korban dan juga menghilangkan jejak para korbannya. Selama penyelidikan, polisi itu mengungkapkan gimana Robert menghilangkan nyawa para wanita itu dengan kejam. Melalui laporan polisi dan pengakuan Robert yang direkam, polisi itu nyimpulin kalau para wanita itu dibunuh dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya itu diborgol dulu dan ditusuk-tusuk. Yang lainnya itu disuntik dengan anti beku. Nah, setelah mereka meninggal, Robert itu bakal ngebawa tubuh mereka ke pabrik pengolahan daging di dekat dia atau menggiling para korban dan memberikan mereka kepada babi yang tinggal di peternakan tersebut. Meskipun dia didakwa dengan 26 pembunuhan dan meskipun ada bukti kalau dia ini membunuh lebih banyak daripada yang disebutkan, Robert tuh cuma dihukum atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Karena kasus-kasus tersebut adalah yang paling konkret, dakwaan tersebut telah dipecah selama persidangan untuk memudahkan anggota juri dalam menelaahnya. Seorang hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Robert tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Nah, hal ini merupakan hukuman maksimal untuk dakwaan pembunuhan tingkat 2 di Kanada. Dakwaan lain terhadap Robert itu dihentikan. Kenapa? Karena pengadilan memutuskan kalau tidak mungkin dakwaan tersebut bisa menambah hukumannya. Karena dia itu udah menjalani hukuman yang paling maksimal gitu. Nah, sampai sekarang masih belum jelas nih sebenarnya seberapa banyak sih wanita yang menjadi korbannya si Robert Pickton ini. Tapi jaksa penuntut itu mengatakan kalau Robert tuh ngasih tahu ke seseorang polisi yang nyamar sebagai narapidana, kayak yang gue bilang sebelumnya, itu kalau dia tuh udah menghilangkan nyawa 49 wanita dan dia sendiri tuh menyesal dan kecewa dia nggak bisa mencapai ke angka 50 korban. Nah, pada akhirnya Robert Pickton ini tuh tewas mengerikan di usia 74 tahun pada tanggal 31 Maret tahun 2024. Kenapa? Karena dia telah diserang oleh sesama narapidana di penjara Port Cartier, Quebec. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Semoga video ini bisa nemenin malam kalian. Terima kasih yang nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.